kekuatanku, Tuhan penghiburanku. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan yang begitu baik mengasihi kehidupan kita. Kembali pada malam hari ini di hari yang kelima di bulan Januari tahun 2023. Kita saling berjumpa melalui tayangan Renungan Malam Resort GKS Tampil. Pada malam hari ini bagian firman Tuhan yang telah kita baca dari kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-32 hingga ayat yang ke-40. Namun, sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang telah dibaca, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa dalam sorga. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami datang kepada Tuhan pada malam hari ini di dalam ungkapan syukur dan terima kasih atas kehidupan baru yang Engkau anugerahkan di saat kami diperkenankan, baik pada saat meninggalkan tahun 2022 dan melangkah memasuki tahun baru 2023. Kami bersyukur untuk keterpisahan melalui perjumpaan kembali di dalam sarana Renungan Malam Resort GKS Tampil. Kami akan merenungkan bagian firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-32 hingga ayat yang ke-40. Kami mohon kepada Tuhan, curahkanlah kuasa Roh Kudus, berikanlah ketenangan di hati kami, dan baiklah Tuhan juga memampukan kepada hamba-Mu yang akan memberitakan agar segala sesuatu jadi dalam kehendak. Terima kasih Tuhan Yesus Allah yang Maha Baik. Kami datang berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita bersama-sama merenungkan tema belajar dari keteladanan iman, kehidupan para pahlawan iman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca dari kitab Ibrani pasal 11 yang berbicara tentang saksi-saksi iman, itu berarti mengajak kita kembali untuk melihat tidak hanya tentang apa yang diperkatakan, tetapi menyangkut keseluruhan hidup dari para saksi iman. Dan pada malam hari ini, berangkat dari bagian bacaan kita akan melihat tentang bagaimana tokoh kepahlawanan yang kita memahami bahwa sejak usia kanak-kanak pun sudah begitu amat menyukai, menyenangi, bahkan menjadikannya sebagai figur bagi kehidupannya. Dan itu pula yang menunjukkan kepada kita bagaimana gambaran dari tokoh kepahlawanan yang disenangi, ditokohkan oleh seseorang akan sangat mempengaruhi. Artinya memiliki andil, memiliki kontribusi, dampak bagi perkembangan kehidupannya di waktu yang akan datang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapakah tokoh kepahlawanan kita? Secara pribadi, kita memiliki tokoh-tokoh kepahlawanan yang menurut ukuran kita, oleh karena sikap yang heroik, tindakan kepahlawanan yang sangat luar biasa, melakukan upaya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, sehingga kita pandang sebagai tokoh-tokoh yang bisa saja dari prinsip hidupnya, dari nilai perjuangannya, dari visi tujuan yang ingin ia capai, memberikan suatu dampak, baik menyangkut pemikiran ataupun pemahaman, bahkan mempengaruhi perilaku hidup kita. Pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, penulis Ibrani memberikan
ada beberapa contoh nama-nama dari pribadi yang dipandang sebagai tokoh-tokoh kepahlawanan. Yang kita boleh lihat tadi di dalam bacaan yang kita baca, disebutkan ada Gideon. Disebutkan pula bagaimana tidak hanya tentang Gideon, namun juga ada Simpson, bagaimana disebutkan pula tentang Yefta. Dan contoh-contoh lainnya yang memperlihatkan kepada kita tentang gambaran kehidupan para pahlawan iman memiliki suatu karakteristik kehidupan yang betul-betul memperlihatkan dan mengajarkan kepada kita bagaimana mereka berjuang untuk mencapai sebuah tujuan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Dan atas keterpilihan inilah menunjukkan ada sisi yang khusus dimiliki oleh kehidupan mereka. Dan itulah yang kemudian kesamaan-kesamaan baik menyangkut tujuan, perjuangan, atau bahkan nilai-nilai yang melekat dalam hidup mereka. Bagaimana mereka tetap gigih untuk bertarung, untuk tetap berjuang, baik secara fisik maupun juga memberikan suatu pengorbanan secara psikis dan bahkan mempengaruhi kehidupan relasi dengan Allah, relasi dengan sesama, menyangkut kehidupan iman dan spiritualitas mereka. Tetapi tentu penulis Ibrani memberikan gambaran tentang para tokoh atau pahlawan iman ini untuk mengajarkan kepada kita, mari kita belajar untuk melihat bagaimana perjuangan kehidupan orang-orang yang dipilih oleh Allah, meskipun mereka mendapatkan rintangan, meskipun ada godaan dan cobaan, tetapi dikala mereka betul-betul menyadari bahwa diri mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, mereka memaksimalkan hidup, memaksimalkan diri, namun lebih daripada itu juga paling mendasar adalah mereka tetap memiliki sebuah fondasi keyakinan iman. Karenanya kita belajar bahwa bagaimana dari pengalaman masa lalu, kehidupan para pahlawan iman ini memberikan suatu dampak pemikiran yang baik, bahwa ketika kita hidup pada masa kini, rupa-rupa tantangan, hambatan, dan cobaan membuat kita dapat saja mengalami kehilangan pijakan ataupun tumpuan di mana kita berada. Tetapi dari gambaran sejarah kehidupan dan perjuangan para pahlawan iman ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah tetap ada di dalam sejarah kehidupan manusia, baik pada masa lalu, masa kini maupun yang akan datang. Lengan Allah begitu amat kuat untuk tetap memberikan suatu tempat yang akan mendatangkan keamanan bagi kehidupan kita. Karenanya kita belajar dari bagaimana sikap hidup, perjuangan, plus minus sisi kehidupan yang dimiliki oleh para pahlawan iman ini, tetapi betul-betul kita menemukan keberpihakan Allah bagi orang-orang yang dikenal dan dikasihinya. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika pada malam hari ini kita kembali mengingat ada sikap keberanian, ada tanggung jawab, ada loyalitas yang dimiliki oleh para pahlawan iman ini, mengajak kita untuk tetap mengingat akan kuasa pertolongan daripada Allah. Kita diajak untuk mengingat kembali dan bersikap berani lagi di dalam menghadapi rupa-rupa pergumulan, persoalan kehidupan yang kita alami dan juga yang harus kita tanggungkan. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kuasa Allah tidak pernah berkurang dalam kehidupan kita.
Apa yang pernah dilakukan oleh Allah pada masa lalu akan Ia lakukan kembali, baik dalam kehidupan masa kini maupun yang akan datang. Karena Allah, Ia adalah penentu atas waktu, Ia adalah Tuhan atas sejarah. Dan sebagaimana sejarah pada masa lalu kehidupan yang telah dilewati memperlihatkan campur tangan kehadiran Allah, maka itulah yang menghantar kita dengan sebuah keyakinan kita akan melewati tahun yang baru ini. Karenanya mari kita belajar dari keteladanan kehidupan para pahlawan iman. Ada yang betul-betul berjuang dengan menunjukkan kekuatan-kekuatan tetapi dengan hikmat Allah. Bagaimana ada juga yang berjuang meskipun di dalam setiap kelemahan tapi memperoleh kekuatan. Oleh karenanya mari kita melangkah di dalam kehidupan yang baru, yakin dan percaya Tuhan beserta, menolong dan memberkati. Dalam keteladanan hidup para pahlawan iman yang disebutkan oleh penulis Ibrani, kita menyaksikan bagaimana pekerjaan Allah dalam hidup mereka. Dan kita yakin itu juga akan kita alami dalam hidup setiap orang yang mengasihi dan mau selalu percaya kepada Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, mampukan kami untuk lebih lagi berani untuk melangkah di dalam setiap kemunculan hidup yang kami hadapi. Meyakini bahwa Allah tidak pernah berubah baik pada waktu dulu, kini, dan selamanya. Allah adalah Tuhan atas sejarah, pemilik kehidupan kami. Sejarah menyangkut hidup kami pun ada dalam bentukan tangan kuasa Allah. Terima kasih ya Tuhan Yesus, diberkati kehidupan sekalian kami, diberkati dalam kehidupan, menapaki waktu-waktu yang Kau karuniakan di tahun 2023. Amin.